A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Sistem Sosial Masyarakat Minangkabau. A. Susunan masyarakat. Susunan masyarakat Minangkabau disusun berdasarkan ikatan kekerabatan. Oleh sebab itu, pengelompokan kerabat menjadi ikatan sosial yang lebih utama dari ikatan yang berdasarkan teritorial atau wilayah. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menarik garis kekerabatan kepada garis ibu atau perempuan yang disebut dengan matrilineal. Oleh sebab itu, susunan organisasi masyarakat Minangkabau berbasis suku dengan pengelompokan keluarga kepada garis keluarga ibu. Adapun susunan masyarakat Minangkabau sebagai berikut. 1. Rumah tangga. Unit terkecil terdiri dari suami dan istri serta anak. Basis hunian rumah tangga adalah bilik di dalam rumah gadang saparoi dan dapat juga berupa rumah yang terpisah dari rumah gadang yang dibangun di atas tanah pusako kaum. Yang kedua, paroi. Keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga yang berasal dari satu perut atau saparoi. Keluarga saparoi dapat terhimpun dalam satu rumah gadang. Artinya, keluarga saparoi sudah dapat mendirikan rumah gadang. Pemimpin dalam unit keluarga di tingkat ini adalah tungganai. Tungganai adalah laki-laki tertua. Para suami dalam keluarga saparoi berstatus sebagai orang datang atau disebut dengan sumando. Saudara laki-laki dan mama rumah bagi sumando. Yang ketiga, kaum atau zurai. Kaum disebut dengan jurai. Kaum atau zurai adalah kumpulan dari beberapa keluarga saparoi. Apabila anggota keluarga saparoi telah berkembang dan bertambah banyak, maka paroi itu akan membelah diri menjadi unit keluarga yang berdiri sendiri yang disebut dengan zurai. Unit keluarga ini juga disebut dengan keluarga sadapua. Keluarga sakaum, sazurai, sadapua dapat mendirikan rumah gadang sendiri di atas tanah pusako kaum. Pemimpin keluarga ini juga mama kaum. Mama kaum dijabat oleh tunggan yang tertua tanpa perlu diadakan pemilihan. Yang keempat, suku. Suku artinya kaki. Sesuku mengandung makna sekaki. Seperempat bagian dari seekor hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Suku berarti seperempat bagian. Itulah asal mula pengertian dari kata suku. Di Minangkabau sekarang, induk-induk menurut adat Datuk Perpatih dan Sabatang dan adat Datuk Ketemanggungan terdiri dari 4 kelompok besar. Suku dan keluarga sebagai salah satu tokoh guru masyarakat Minangkabau hingga dewasa ini merupakan kekuatan kelemahan masyarakat Minangkabau sekaligus. Ketika harus menghadapi pengaruh kekuasaan dari luar, daerah Minangkabau pandang hidup yang mendahulukan kepentingan keluarga dan suku daripada kepentingan umum. Sulit dapat mencapai satu komando yang dipatuhi bersama. Dan suku adalah himpunan keluarga sakaum. Suku dipahami kesatuan masyarakat yang wadon sanak dan keturunan menurut ibu. Oleh sebab itu, orang Minangkabau yang sesuku dihukum sebagai satu keluarga badon sanak. Basis hunian dan kediaman suku adalah kampung. Oleh sebab itu, banyak sekali ditemukan nama suku. Pelaksana kepemimpinan di tingkat kampung disebut tua kampung, yang dijabat oleh salah seorang tungganai dalam kaum yang ada di sebuah suku. Suku dipimpin oleh penghulu bergelar datuk sesuai sako yang ada dalam kaumnya. Yang kelima, nagari. Nagari adalah federasi genealogis, bukan teritorial yang longgar. Kota sebenarnya benteng. Pusat pertahanan dari tiap-tiap nagari maupun bandar dikelilingi oleh parit dan dipagari dengan bambu berduri atau disebut aur. Sehabis perang Padri, Belanda menjuruh timbun parit dan bongkar pagar bambu duri itu. Kota kehilangan fungsinya sebagai benteng dan lalu mempunyai pengertian kampung. Nagari mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas alam yang jelas, mempunyai pemerintah yang berwibawa.
ditaati oleh seluruh penduduk nagari. Pemerintahan negara dilakukan oleh Dewan Kerapatan Adat yang anggota-anggotanya terdiri dari penghulu-penghulu Andiko sebagai wakil keluarga atau kaum maupun suku. Pada hakikatnya negara adalah republik otonom yang dengan sesamanya membentuk federasi longgar. Sistem pemerintahan sentral yang sangat membatasi kekuasaan negara-negara sebagai otonom mendapat tentang hebat dari penghulu-penghulu. Kurang dari setengah abad setelah Aditya Warma meninggal dunia dan kekuasaan militer kerajaan Minangkabau menjadi lemah, sehingga akibat pertempuran di Padang Sibusuk pada tahun 1409 Nagari bebas kembali dan Raja Minangkabau kehilangan kekuasaan di bidang politik yang digunakan di pagar ujung Minangkabau lambat atau the ornament. Hiasan tanpa suatu kekuasaan politik, ia berfungsi sebagai lambang kebudayaan kekuasaan politik. Ia berfungsi sebagai lambang kebudayaan kekuasaan terpecah-pecah menurut jumlah nagari sebagai republik-republik otonom dalam konferensi Minangkabau. Nagari berbeda dengan unit keluarga sebagaimana telah diurai di atas. Nagari adalah kesatuan wilayah hukum adat secara umum. Syarat mendirikan nagari menurut Undang-Undang Nagari adalah nagari baampe bu suku babalai ba musazik watapian tampe mandi. Sementara menurut peraturan daerah provinsi Sumatera Kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinan secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat bersandi kitabullah atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. B. Kepemimpinan dalam keluarga. Berdasarkan pengelompokan kepemimpinan dalam masyarakat, Minangkabau dikenal dengan kepemimpinan dalam keluarga. Sistem kepemimpinan di Minangkabau adalah posisi seorang pemimpin di Minangkabau itu didahulukan selangkah dan tinggikan seranting. Secara struktural dalam adat dikatakan orang nan ampe zini, terdiri dari penghulu manti, malin, dan dubalang. Kepemimpinan yang mengutamakan kebajikan dan kebijakan ini bersumber kepada kitabullah dan sunnah, tanpa mempertentangkan adat dan agama, tapi menyatukannya dalam bentuk kepemimpinan yang telah mengakar dan kondisi masyarakat Nusantara. Jadi bukan dipaksakan dari budaya Spanyol ataupun Arab dan juga bukan kepemimpinan model demokrasi yang tidak lain adalah pintu belakang dari kapitalisme. Kapitalisme global atau jaringan lintah darat perbankan, di mana praktik riba dihalalkan atas nama suara rakyat. Ya, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, dan sumber buku yang saya dapat dari buku Sejarah Minangkabau, Majalah Saran, dan dari Nasir Saloh. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.